Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam rubrik Integritas Bang Dula seri kedua. Kalau seri pertama kita bicara tentang kejujuran, maka seri kedua kita bicara tentang konsisten, atau dalam bahasa agama disebut istiqomah. Konsisten itu terdiri dari beberapa pilar. Pertama, satunya kata dengan perbuatan. Yang kedua, teguh pendirian. Yang ketiga, tabah. Yang keempat, tetap berusaha. Yang kelima, optimistik. Dan yang keenam, berperilaku sederhana. Kita lihat bagaimana satunya kata dan perbuatan. Artinya bahwa kita lihat mantan Menteri Sosial kemarin ceramah di mana-mana tentang bagaimana harus orang berperilaku sederhana, tidak nepotisme, tidak KKN, tidak korupsi, tapi ternyata dia sendiri mengkorup dana bansos sebesar 17M. Ini tidak satunya kata dan perbuatan. Maaf yang non-muslim, bagi agama Islam disebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Jadi harus satunya kata dengan perbuatan. Untuk bisa memiliki sifat yang pertama itu, maka yang kedua adalah teguh pendirian. Teguh pendirian adalah bahwa ketika apa yang diucapkan dilaksanakan itu teguh. Teguh pendirian. Seperti misalnya air yang mengalir. Air ini teguh pendirian. Dia berada pada tempat yang atas, mengalir ke bawah, tujuannya adalah laut. Ketika ada pohon, ada batu, ada tembok, dia akan berimprovisasi. Harus sampai ke laut. Teguh pendirian. Dan kita saksikan secara sunatullah bahwa jika tidak ada lagi jalan untuk air itu berlalu dari atas gunung ke laut, maka apa yang kita kenal dengan banjir itu melabrak, menghabisi apa saja yang menghalanginya. Jadi teguh pendirian kita harus mulai dengan memahami apa yang disebut dengan definisi garis. Garis adalah kumpulan titik-titik, mulai dari titik 1, 2, 3 sampai 1000. Dan garis itu ada garis bengkok, ada garis siku-siku, ada garis zigzag, dan ada garis lurus. Dan garis yang cepat sampai dan tepat itu adalah garis lurus. Itulah yang maksud dengan Shiratal Mustaqim. Kita break untuk jumpa lagi pada berikut lagi. Pemirsa, kita lanjutkan dengan pilar ketiga dan keempat, yaitu tabah dan tetap berusaha. Apa itu tabah? Kita semua tahu bagaimana menerima apa adanya, baik yang bersifat kebahagiaan, kesuksesan, maupun tidak bahagia dan tidak sukses. Kita tabah menerimanya. Saya suka memberikan contoh tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela, tokoh Afrika Selatan, itu dipenjara selama 26 tahun oleh pemerintah apartheid. Tabah di dalam. Saya cuma 2 tahun ketika jadi mahasiswa di Makassar, di penjara. 2 tahun itu luar biasa. Tapi Nelson Mandela 26 tahun. Tabah. Dan ketika dia keluar, menjadi pemimpin fenomenal dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Tabah ini harus kita latih dengan cara bagaimana agar supaya kita melakukan koreksi, evaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan kemarin salah dan seterusnya, maka kemudian bisa berlanjut dan seterusnya. Tabah tidak berarti pasrah, menerima apa saja, tapi yang kelima, yang keempat adalah tetap berusaha. Tetap berusaha ini adalah bahwa setelah hasil yang kita peroleh dari ketabahan, kita melakukan evaluasi, kita mengoreksi, kita melakukan perbaikan, usaha baru, maka kemudian berusaha. Berusaha itulah akan membuat kita meningkat dari grade C menjadi B menjadi A.
Ada seorang tukang beca di Solo, namanya Abdullah, tapi tidak Hamahua. Betul-betul dia tukang beca. Dia kayu becanya setiap hari, ada kala 20.000, ada kala 25.000, ada kala 30.000. Tapi ketika tahun 1998, dia memutuskan bahwa saya mau naik haji. Maka uang dari hasil tukang beca itu, dia serahkan kepada istrinya. Istrinya mungkin belanja 10.000, 15.000, sisa 5.000 simpan di bawah bantal. Sampai beberapa bulan terkumpul berapa ratus ribu, baru dimasukkan ke dalam bank. Maka kemudian apa yang terjadi, pemirsa? Dengan berusaha itu, tahun 2014 dia naik haji. Menurut logika kita, bagaimana tukang beca yang satu hari cuma dapat 10.000, 20.000 bisa naik haji dengan 33 juta. Tapi karena dia berusaha, maka kemudian berhasil mencapai tujuan. Pemirsa, kita lanjutkan kepada hal yang kelima, yaitu optimistik. Kita di dalam ajaran agama pun diajarkan untuk tidak boleh pesimistik. Karena kalau pesimistik berarti kita tidak percaya kepada Allah. Burung gagak ketika baru menetaskan bayinya, maka induknya itu tidak mengurusnya. Kenapa? Karena induk burung gagak itu merasa bahwa bayinya itu bukan bayi dia. Mungkin anak selingkuhan. Kenapa? Karena bayi burung gagak itu warnanya putih. Sedangkan semua burung gagak di dunia itu warnanya hitam. Bagaimana bisa bayi burung gagak itu survive dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Allah memberikan kepada bayi burung gagak itu, kemudian melepaskan aroma dari tubuhnya, maka dalam radius 100 meter, serangga yang mencium aroma itu mendatangi sumber aroma. Apakah itu semut, apakah itu kecoa, apakah itu nyamuk, dan lain-lain. Sampai kepada di depan burung gagak, bayi burung gagak itu, maka kemudian cop. Sampai 2 bulan, 3 bulan, tumbuh bulu aslinya, hitam. Baru ibunya kaget, bahwa ternyata anak kandung saya. Maka ibunya sibuk untuk mengurusnya. Pemirsa, bayi burung gagak saja tidak takut mati, survive. Karena Allah telah menyediakan kepadanya rezeki dalam bentuk aroma. Apalagi kita manusia normal, punya kaki yang sempurna, tangan yang sempurna, panca indera yang sempurna, ada S1, ada S2, ada S3, profesor, guru besar. Maka kita harus optimistik. Optimistik itu dilakukan dengan cara bagaimana kita memutuskan otak kita, otak depan. Itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, decision making function. Yang kedua, the future planning function. Dan ketiga, social adjustment function. Maka kita putuskan, kita rencanakan, kita laksanakan. Maka Anda pasti sampai pada tempat tujuan. Itu adalah optimistik. Optimistik itu kemudian diikuti dengan langkah yang terakhir, berperilaku sederhana. Berperilaku sederhana itu tidak harus orang miskin, orang kaya, tapi penampilannya sederhana. Sense of crisis. Dia mungkin gaji 50 juta, mungkin 100 juta, mungkin punya hutan berhektar-hektar, rumah mewah, tapi penampilannya sederhana. Karena sense of crisis. Dia memperhatikan bagaimana tetangganya. Dia perhatikan bagaimana ada 100 juta rakyat Indonesia yang miskin. Bagaimana dia memperhatikan ada orang yang tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, dan seterusnya. Sense of crisis itu membuat dia berperilaku sederhana. Sehingga demikian, maka kesimpulannya adalah bahwa ketika kita mau memiliki sifat konsisten, maka bicara, perbuatan sama. Untuk itu maka kita harus perhatikan agar supaya kita tetap apa yang kita lakukan itu dengan teguh pendirian, kemudian tabah, tetap berusaha, optimistik, dan terakhir adalah bagaimana agar supaya pekerjaan kita itu dalam bentuk yang sederhana. Insya Allah Anda akan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza.